Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita kupas tuntas soal fakta baru cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, mari kita renungkan bersama narasi-narasi bohong tapi pasti dari seorang Lurah Konoha, Kecamatan Wakanda yang sangat legendaris berikut ini. Yang pertama, Sobat Sewot, ada narasi SMK sudah dipesan ribuan unit. Nah, narasi ini mampu mengobrak-abrik akal sehat masyarakat Indonesia sehingga begitu mudah percaya terhadap umpan yang manis empuk berupa janji atau kata-kata palsu SMK sudah dipesan ribuan unit. Sehingga di 2019 ya, pesan ini mampu menyedot jutaan suara dan Jokowi mampu mengalahkan Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya di Pilpres 2019 yang lalu. Kemudian Sobat Sewot, narasi berikutnya adalah Copras Capres saya mau fokus urus Jakarta. Nah, ini terjadi ketika Jokowi bersanding dengan Basuki Cahayapurnama. Jadi ada Jokowi Ahok di komposisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta beberapa tahun yang lalu. Ketika ada beberapa teman-teman media yang mencoba mengkonfirmasi kemauan atau ketertarikan Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 ya. Kemudian Lurah Konoha ini ngomong Copras Capres saya mau fokus urus Jakarta. Itu setelah 2 tahun beliau jadi lurah di Jakarta. Tetapi Sobat Sewot, ternyata warga Jakarta ditinggalkan ya begitu saja dan kemudian memantapkan diri diusung oleh PDI Perjuangan yang akhirnya dikhianati gitu kan untuk maju di Pilpres 2019 yang lalu. Ya memang alhamdulillah menang gitu. Tetapi warga Jakarta yang baru diurus 2 tahun lebih gitu merasa sangat kecewa sekali karena apa yang menjadi potret masa lalunya ketika turun ke gorong-gorong, masuk dalam gorong-gorong, turun ke Kali Ciliwung dan lain sebagainya, itu hanyalah kumpulan galeri yang menipu masyarakat Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, narasi berikutnya adalah tolak impor, tolak hutang gitu loh. Nah, tolak impor, tolak hutang ini rupanya juga mampu menyedot perhatian publik sehingga beliau Lurah Konoha ini kembali terpilih ya di 2019 yang lalu. Tetapi faktanya Sobat Sewot baru duduk di kursi istana kembali periode kedua, beberapa bulan sudah langsung impor. Para menteri-menteri di kabinetnya itu banyak yang impor. Garam impor, beras impor, apa yang nggak impor? Kemudian nambah hutang, setiap tahunnya hutang Indonesia semakin numpuk dan ini ditengarai oleh teman-teman pengamat politik bahwa akan menjadi beban yang sangat berat bagi presiden berikutnya Bapak Prabowo Subianto. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ini kalimat-kalimat ini, narasi-narasi bohong ini Sobat Sewot tidak bisa kita terima begitu saja gitu, karena masyarakat Konoha ini mempercayai hal tersebut meskipun pada akhirnya mereka tahu betul gitu bahwa impor menjadi rutinitas pemerintahan Konoha 2019-2024 gitu kan. Kemudian hutang yang katanya tolak utang, malah datang sini hutang, wahai sinilah hutang gitu. Bahkan IKN juga sepertinya juga akan menelan utang lebih banyak lagi. Bahkan ada menteri baru juga hari ini sudah mulai berani ngutang-ngutang ya, butuh asupan uang yang halus-halus, anget-anget gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, narasi berikutnya adalah kabinet saya profesional. Kabinet saya profesional. Faktanya Sobat Sewot, kita lihat hari ini banyak sekali tim Prabowo Gibran di pemenangan Pilpres 2024 tahun ini gitu kan. Mereka sudah dikasih
jabatan komisaris BUMN, komisaris ini, komisaris itu, tanpa melihat latar belakang mereka profesional di bidang apa gitu. Bahkan profesionalitas mereka juga dipertanyakan oleh publik. Sepertinya nggak ada karya yang bisa diandalkan, nggak ada hasil yang pernah dicapai gitu. Kenapa boro-boro kemudian sebelum Jokowi meninggalkan kursi empuk presiden di Istana Negara gitu, dengan jabatan yang bisa ngapain aja gitu kan, bisa memprediksi MK bakal kemana gitu, tahu betul bahwa Kapolri misalnya akan seperti apa, pokoknya sebagai simbol dan lambang negara Konoha gitu kan. Ini tidak bisa memfilter personal-personal yang kemudian profesional untuk kemudian dikasih jabatan publik yang sangat riskan gitu. Nah, oleh karenanya Sobat Sewot, sepertinya bagi-bagi kue ini sebelum Prabowo Gibran dilantik udah mulai tercium oleh publik gitu. Maka istilah kabinet saya profesional nyatanya ugal-ugalan gitu. Dikit-dikit naikin harga beras, dikit-dikit cabai melambung tinggi, dikit-dikit harga minyak harga BBM naik tanpa bisa dikoreksi oleh teman-teman mahasiswa, pemuda, rakyat miskin kota dan lain sebagainya. Suara mereka sepertinya sudah tidak dipedulikan oleh istana. Seperti itu. Nah, kemudian Sobat Sewot, kita lihat apa narasi berikutnya. KPK akan saya perkuat, justru kuat ke bawah, tumpul ke atas. Begitu kira-kira KPK-nya. KPK kemudian harus izin seatas izin presiden kalau mau melakukan penyidikan, OTT dan lain sebagainya. Ini bukan memperkuat faktanya, tetapi demi memenangkan kontestasi Pilpres 2019. Kemudian Lurah Konoha ini sempat melontarkan narasi KPK akan saya perkuat. Faktanya lemah banget gitu kan. Nah, itu dia Sobat Sewot. Kemudian narasi berikutnya adalah keluarga saya tidak tertarik politik. Keluarga saya. Ya, keluarga dong. Ada Ibu Iriana, ada Kaisang Pangarep, ada Gibran Rakabuming Raka. Bahkan nggak salah kalau kemudian narasi ini, ya, keluarga saya tidak tertarik politik, ini bisa dibuktikan oleh kalian sebagai warga Konoha gitu, bahwa kemarin ya Janetes itu udah udah ada di sampul sebuah buku yang dicetak kemudian dibagi-bagi di sekolah-sekolah tingkat dasar gitu. Nah, ini publik bertanya, ya, keluarga yang mana kemudian yang tidak tertarik? Apakah keluarga dari besan yang sono, yang jauh banget gitu? Tetapi faktanya justru narasi keluarga saya tidak tertarik politik ini memukul masyarakat Indonesia yang udah kadung terlanjur percaya terhadap narasi-narasi bohong tetapi pasti. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kemudian narasi berikutnya adalah ekonomi meroket September, ya, bulan September kemarin. Ini diprediksi oleh Lurah Konoha, ekonomi kita akan meroket, Indonesia akan meroket. Tetapi justru yang meroket justru adalah hutang luar negeri. Yang meroket justru dolar Amerika yang menghimpit ekonomi rupiah kita gitu, sehingga hari ini tembus sekitar 16.000. Padahal ini sejarah baru. Kalau di zaman Soeharto 98 ini udah benar-benar kita ada dalam krisis ekonomi, krisis nasional gitu. Tetapi enjoy aja ya, masyarakatnya disibukkan dengan isu soal Vina Cirebon, masyarakatnya disibukkan dengan tandingan isu berupa kemarin di Jawa Tengah tuh gembongnya curanmor segala macam gitu. Kemudian juga masyarakat kita dinenabobokkan oleh bantuan-bantuan sosial yang sampai hari ini masih terus konsisten dibagikan gitu kan. Apakah menjelang pilkada Jakarta dan pilkada seluruh Jakarta daerah lain gitu kan, ini juga akan berlaku cawe-cawe presiden? Nanti kita bahas bongkar bareng gitu. Nah, kemudian soal ekonomi meroket, faktanya nggak terjadi apa-apa, namun justru sebaliknya Sobat Sewot. Oke, kita lihat KCIC B2B nggak bakal pakai APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Dan itu juga kita tahu gitu kan, ini narasi yang tidak benar, tetapi oleh buzzer RP itu di up
di-up untuk kemudian masyarakat menilainya benar gitu, membenarkan. Padahal ya jelas ya, al-haramu bayyinun, yang haram itu udah jelas kata Allah dalam hadis qudsi, wal halalu bayyinun, dan yang halal itu udah jelas gitu. Tetapi masyarakat kita hari ini sudah tidak peduli terhadap tuntunan agama. Mereka lebih peduli dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka, masyarakat kita hari ini lebih cinta kepada dunia. Urusan bansos nomor 1, urusan negara ini entah berantah ya, urusan menteri ugal-ugalan, urusan narasi politik presiden itu banyak bohongnya, mereka sudah tidak peduli. Masyarakat kita hari ini lebih peduli, lebih hubbud dunya, lebih cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati gitu loh. Nah, kemudian Sobat Sewot, yang narasi berikutnya ini yang nggak kalah fenomenal hari ini dan juga sudah menjadi informasi yang sangat luas di kalangan masyarakat adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Yang kemarin ada bule mengkritisi hal tersebut, ya IKN menjadi semakin ramai akhirnya. Nah, apa narasi soal IKN? Lurah Konoha, Kecamatan Wakanda adalah IKN nggak pakai APBN, investor asing antri masuk IKN. Nah, ini satu hal yang kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Bahlil, ya, salah satu menteri beliau di negara Konoha dan Wakanda gitu. Nah, menterinya bilang nggak ada investor yang tertarik. Kemudian beberapa waktu yang lalu lurahnya ngomong IKN ini nggak bakalan pakai APBN karena investor asing antri masuk IKN. Nah, Sobat Sewot, masyarakat kita sekali lagi tertipu ya, tapi nggak ngerasa ya. Masyarakat kita hari ini, masyarakat Indonesia, termasuk kita-kita ini juga kan, tertipu dengan bahasa IKN nggak pakai APBN, ya kan? Investor asing antri masuk IKN. Nah, kita itu menilai hal tersebut satu kejujuran, ya, berdasarkan fakta. Rupanya itu adalah perihal lempar batu sembunyi tangan, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saatnya Sobat Sewot semuanya kita bergeser soal tragedi dan cawe ya, wabah cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta dan Pilkada serentak 2024 lainnya. Sebenarnya Sobat Sewot sudah dimulai sejak 28 Mei ya, wabah dan penyakit cawe-cawe Presiden Jokowi ya, ini sudah dimulai sejak tanggal 28 Mei 2024 yang lalu. Nah, jurus cawe-cawe Jokowi ini harus dikeluarkan oleh Jokowi di Pilkada serentak 2024. Khususnya Pilgub Jakarta 2024 ya. Selain karena jurus jitu, cawe-cawe Jokowi ini pada prakteknya dirasa sukses oleh Jokowi di Pilpres 14 Februari 2024 kemarin, jurus pamungkas cawe-cawe ini juga merupakan bom atom politik yang sangat efektif, efisien dalam merusak basis suara lawan yang dirasa sangat sulit untuk ditumbangkan oleh sekumpulan partai koalisi di bawah kontrol seorang Presiden Jokowi. Ini harus kita cermati dalam-dalam, Sobat Sewot. Hati-hati soal ini. Karena cawe-cawe ini menjadi wabah penyakit yang sudah diterima di tengah masyarakat. Ini penyakit, cawe-cawe ini sebenarnya virus lebih dahsyat dari corona, tetapi masyarakat tuh menikmati penyakit ini gitu, nggak mikir masa depan bangsa, nggak jauh ke depan bagaimana anak cucu kita. Masyarakat hanya mementingkan perut kita hari ini berisi, ya. Ekonomi menjadi carut marut, ini menjadi satu peluang bagi penguasa untuk kemudian melebarkan virus cawe-cawe, ya. Bantuan bansos akan segera menghampiri rumah dan ruang-ruang hidup Anda untuk kemudian berpikir lunak dalam memilih calon-calon wali kota, calon-calon bupati, gubernur, dan lain sebagainya di Pilkada serentak 2024. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, lebih-lebih ya, santer kabar, putra mahkota Kerajaan Konoha ini sedang dipertimbangkan dinastinya dengan bungkus perubahan aturan usia di Mahkamah Agung. Menyusul suksesnya perubahan batas usia Capres-Cawapres untuk putra bungsu mahkota Kerajaan Konoha di Pilpres 2024 ya, melalui tangan ajaib sang ipar ya, ipar sang lurah di Mahkamah Konstitusi.
Makanya Sobat Sewot, ini sangat-sangat lumrah, sudah dimaklumi oleh kita semuanya, udah diketahui, siapapun yang nggak tahu. Semua masyarakat hari ini sudah mengetahui hal tersebut, bahwa Pilpres 2024 ini diwarnai oleh pelanggaran konstitusional. Kemudian Pilkada 2024 ini juga diduga ada konspirasi yang sangat manis di tingkat elit politik kita dengan adanya putusan Mahkamah Agung berupa perubahan atas usia calon kepala daerah. Nah, ini akhirnya menjadi momok bagi si Kaisang, putra mahkota gitu. Tapi nanti kita bahas lebih dalam soal itu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali ke jurus cawe-cawe ya. Nah, jadi jurus cawe-cawe Jokowi yang besar kemungkinan akan segera diterapkan di Pilkada serentak 2024 ini ya, lebih-lebih di Pilkada Jakarta tahun ini, bukan isapan jempol belaka Sobat Sewot, dan sama sekali bukan narasi yang dibuat-buat. Kita cek faktanya di podcast Bocor Alus Tempo beberapa waktu yang lalu. Clear bahwa petaka virus cawe-cawe Jokowi ini diproduksi secara internal sejak tanggal 28 Mei 2024. Agar kalian tambah acuh tak acuh terhadap fakta cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024 ini, oke, kita simak video Bocor Alus Tempo berikut ini Sobat Sewot. Selamat menyaksikan. Oke, kita reaksi nanti. Oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ada pertemuan beberapa ketua partai, ada antaranya ada siapa, Bang Zulhas ya, Zulkifli Hasan, kemudian ada Bapak Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, sementara ada juga AHY Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat ya. Dan ini Sobat Sewot, pertemuan partai, beberapa petinggi partai ini yang disebutkan oleh Tempo ini merupakan bocoran yang mestinya ya masyarakat harus segera buka hati, membuka diri ya, melampangkan hati untuk menilai sebetulnya kekuasaan Jokowi ya, cengkraman syahwat politik Jokowi tidak hanya di Pilpres 2024, ini akan terus berlanjut hingga Pilkada 2024 ini gitu, sehingga dirasa perlu barangkali Jokowi untuk segera membentuk atau memberi instruksi secara pasti kepada partai-partai koalisi di tubuh Prabowo Gibran. Juga hadir kemarin kata Tempo Airlangga Hartanto ya, yang beberapa menit barusan saya sempat cek ya di media sosial bahwa ketika ada kabar bahwa PKS ini sangat berat untuk bisa menerima Gibran ya, bersanding bersama Anies Rashid Baswedan, kemudian siapa Airlangga Hartanto gitu sebagai ketua umum Partai Golkar kemudian bilang seolah-olah ini bakal bisa dilakukan gitu. Tetapi saya rasa Sobat Sewot, PKS itu akan sangat realistis dalam membuka pikiran, membuka musyawarah internal partai untuk kemudian benar-benar mempertimbangkan apakah publik menginginkan sosok Kaisang yang sampai hari ini diduga tidak memiliki kompetensi apapun gitu kan, selain dia lebih dikenal sebagai seorang pengusaha ya, jualan pisang, pengusaha apalah banyak lah gitu usahanya, dan nanti menganggap kalau jadi wakil gubernur misalnya di Jakarta, Kaisang ini akan memberlakukan sistem kayak pengusaha ya, jadi bukan pemimpin sebenarnya, lebih kepada direktur atau
bos ya, bos nanti kalau udah bos beda dong dengan seorang pemimpin. Pemimpin adalah yang durunal umma bi'ainir rahmah, mampu melihat masyarakat dengan kacamata kasih sayang, bukan kemudian untung hasil untung rugi. Kalau siapa si Kaisang ini tetap dipaksakan menjadi seorang wakil gubernur atau bahkan gubernur sekalipun, maka hitung-hitungannya adalah untung rugi yang akan dikedepankan, meskipun memang banyak sekali nantinya akan ada jurus cawe-cawe yang menghampiri relung-relung dan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, tetapi Sobat Sewot, itulah fakta yang sejak 28 Mei kemarin, kata Tempo, ya, ada pertemuan secara internal antara Jokowi bersama Ketua Umum Partai, ada Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, kemudian ada Partai PAN yang diwakili oleh ketuanya sendiri langsung. Di pertemuan tersebut ada Zulkifli Hasan, kemudian ada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan juga sekaligus ketua umum Partai Gerindra, dan juga ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ya, yang hari ini sudah kelepek-kelepek ya, udah nyenyak kayaknya di kursi kementerian, dan akan segera ngutang kayaknya ya, dana lunak katanya. Pengen dana lunak dan segar dari Bank Dunia. Nah, virus hutang ini juga akan diwarisi sepertinya oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, Jokowi suka ngutang, menterinya juga bakalan begitu. Ya, namanya pembantu presiden ya pasti ngikut. Kalau presiden yang suka ngutang, ya menterinya sudah bisa dipastikan ya hobinya bakalan ikut pemimpin di depannya. Oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga jamaah haji yang hari ini berada di kota suci Mekah dijadikan jamaah haji yang hajinya mabrur ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasan surga untuk mereka semuanya. Kemudian kalian, kita semuanya ya, Sobat Sewot dimanapun berada, semoga yang nge-share video ini, semoga yang like video ini, ataupun yang tidak like video ini, semoga semuanya mendapatkan panggilan ke kota suci Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji ke Baitullah, dan nanti akan berziarah ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah. Itu harapan kita semuanya. Semoga di bulan haji ini kita mendapatkan barokah para jamaah haji. Doa mereka sangat mustajab ya, diijabah oleh Allah, sehingga kita mendapatkan barokah, tetesan-tetesan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala atas ibadah haji yang mereka laksanakan pada tahun ini. Dan sekali lagi, untuk kalian semuanya dimanapun berada, semoga segera dipanggil oleh Allah menuju kota suci Mekah melaksanakan haji di Baitullah ya, dan semoga hajinya juga nanti akan mendapatkan nilai haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala selain surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.